آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا Di ujung kitab ini penulis, jadi kitab saya ketinggalan, tapi di internet sudah ada, yaitu Syarh Sunnah Imam Barbahari. Di akhir-akhir beliau menyebutkan sekte yang belum pernah saya bahas, ketika beliau mengatakan in sya'abat al-isnatan wa sab'una hawa al-qadariyatu wal murji'atu wasyi'atu wal khawarij, yaitu sempalan atau kelompok besar dari 72 golongan yang mengklaim mereka muslimun. Di antaranya yang besar adalah Qadariyah, sekte Qadariyah, sampun ini kita bahas. Murji'ah juga, Syiah apalagi yang terakhir itu, dan yang terakhir sekarang ini maksudnya yang terbaru adalah Al-Khawarij. Maka izinkan kami di pertemuan yang singkat ini, kurang dari 1 jam, karena sholat kita lumayan lama setaranya menuju sholat isya, insya Allah cukup. Saya berusaha meringkas, membahas sedikit tentang perkenalan minimal ya, dan mengetahui dari sisi dalil dan juga sejarah sekte Khawarij ini, minimal agar supaya kita mengenal dan tidak mudah kita mengikuti suatu kelompok atau pemikiran sesat yang mungkin dibalut dengan dalil, karena tahu kita semuanya bahwasanya yang hadirin di sini sangat mengagungkan dalil. Jadi tidak semua orang yang mengagungkan dalil dan berdalil dengan Al-Quran Sunnah kemudian di atas jalannya. Salah satunya adalah Khawarij, sekte pertama kali yang muncul di dalam tubuh kaum muslimin pertama kali sebelum sekte-sekte yang lain. Jadi Asy'ariyah, Maturidiyah ini baru lahir Pak, ini belum lama ini, setelah Salafiyah.
Kemudian Qadariyah di zaman akhir salaf masih ada Ibnu Umar. Kemudian setelahnya Mu'tazilah, sebelumnya Jahmiyah. Ya. Sebelumnya lagi Syiah. Ada sekte yang paling tua, bahkan benih-benihnya sudah ada di zaman Nabi. Ya. Sekte Khawarij yang kita bahas ini. Nah, ini unik Pak ya. Sekte yang paling tua kita bahas di pertemuan paling akhir. Nah, sebenarnya ini bukan salah saya, karena penulis sendiri menyebut seperti itu. Ya, penulis sendiri menyebut Qadariyah dulu, Murji'ah, Syiah, baru terakhir Khawarij. Padahal dari sisi histori, Khawarij ini adalah sejarah Khawarij yang adalah yang pertama. Ya. Wallahu bishawab. Mungkin yang ahli kalam bersilat lidah menggunakan akal ini agak sulit, agak sulit terutama bagi orang awam. Makanya beliau sebutkan ini di bab terakhir. Wallahu bishawab. Yang penting kita berusaha mengenali, bukan untuk diikuti, agar supaya kita kenal dan tahu untuk mudah menjauhi. Betapa banyak manusia di luar sana yang mudah terombang-ambing keadaan, seperti bunglon Pak ya, ngincup di pohon yang warnanya hijau ikut jadi hijau gitu ya, pohon yang warna hitam ikut hitam, coklat ikut coklat gitu. Kaum muslimin tidak seperti itu. Kaum muslimin adalah kokoh di atas jalan yang benar, garisnya lurus, tidak kanan kiri, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek, tapi sedang-sedang saja sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Khawarij, nah ini muslimin, azza wajakumullah. Di pertemuan yang berbahagia ini, judul ini sangat penting, terutama di zaman yang sekte ini masih ada sampai sekarang. Bahkan dikatakan beberapa negara di Timur Tengah ada yang mengadopsi sekte ini secara resmi di suatu negara. Nanti saya sebutkan insya Allah, tolong diingatkan ya. Al-Khawarij jamak dari Al-Kharij atau Kharijah, yang artinya apa Pak Ustaz? Medal gitu ya, keluar dari apa? Jadi penamaan pertama ini ketika kaum muslimin setelah perang Siffin ini apa? Perang antara Ali dan tentaranya, dan juga Muawiyah radhiyallahu anhu dan juga tentaranya Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhu, mereka berperang karena sama-sama kuat, karena mereka ahli perang, sahabat Nabi semuanya ini ahli perang semuanya. Sudah saya kisahkan ya, peperangan Siffin ini saking ngerinya dan juga lucunya, sama-sama kuat. Ketika ada dua orang sahabat yang saling berperang ini, saking ahlinya, sampai habis berapa pedang, sampai waktu mau maghrib belum selesai, mana yang kalah ini, sampai sepakat dulu, kita istirahat dulu ya gitu. Istirahat dulu, nanti kita sudah kuat, kita perang lagi. Sampai seperti itu Pak, karena mereka berperang tidak dengan hawa nafsu, yang penting bunuh tidak ya, karena memang berperang atas dasar dalil masing-masing, tidak meyakini musuhnya itu kafir. Nah, intinya perang Siffin ini walaupun hampir Ali itu menang hampir, tapi pada akhirnya tidak ada yang menang. Kemudian mereka sepakat untuk melakukan tahkim. Tahkim itu adalah menjadikan perwakilan di antara kelompok Ali seseorang yang bernama Abu Musa Asy'ari, dan dari kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan perwakilan untuk menjadi delegasi musyawarah yang bernama Amr bin As radhiyallahu anhu. Nah, Abu Musa Asy'ari, bukan Abu Hasan lah ya, Abu Musa Asy'ari ketemu dengan Amr bin As, berunding di situ. Gimana baiknya? Ya. Karena ini perang nggak rampung-rampung Pak. Udah kita berunding saja. Gimana baiknya gitu ya, untuk damai, intinya seperti itu. Nah, kelompok Muawiyah pulang ke Syam, kelompok Ali pulang ke Irak. Ketika perjalanan di daerah Siffin, dari daerah Siffin menuju ke Irak, nah,
Ketika mereka OTW Pak, pulang safar ini, muncullah Khawarij. Mereka semakin nampak, maksudnya ya, kalau kemunculan sudah ada. Mereka semakin nampak, yang seharusnya mereka pulang bersama Ali di Istana Negara gitu ya, dan sekitarnya di Irak ketika itu, mereka bisik-bisik ini di dalam perjalanan. Mosok toh ini Muslim menjadikan hakim seseorang, padahal hakim itu hanya Allah gitu kan ya. Hukum itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdalil Pak, ya. Di surat Yusuf Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah." Sesungguhnya tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Allah memerintahkan untuk tidak menyembah kepada selain Allah saja. Kok ini Ali menjadikan Abu Musa Asy'ari menjadi hakim, Muawiyah menjadikan Amr bin As menjadi hakim? Berarti kan ini kan kufur gitu Pak ya. Ini kufur ini. Akhirnya mereka ketika OTW jalan menuju Irak itu mereka bisik-bisik menjadilah suatu kelompok Pak. Awalnya mungkin sedikit gitu, menjadi suatu kelompok yang sangat besar. Ya, kelompoknya Ali ini yang masih istiqomah, para sahabat senior dan junior. Khawarij ini tiba-tiba melipir Pak. Melipir nggak mau pulang ke Irak. Melipir, akhirnya mereka gerombol menempati kampung yang bernama Harura. Mereka gerombol di situ, jumlahnya sekitar 4.000 orang. Sekitar 4.000 pasukan. Yang sebelumnya perang bersama Ali, bela Ali mati-matian di perang Siffin. Ketika pulang nggak ridho, ini harusnya nggak boleh kayak gini. Harusnya kita perang sampai selesai gitu ya, mati syahid atau kita menang gitu. Ini kok malah menjadikan manusia makhluk sebagai hakim. Ini kan kufur, ini syirik gitu kan. Mereka berdalil dengan surat yang saya bacakan tadi. Akhirnya mereka melipir, nggak mau pulang bersama Ali bin Abi Thalib bersama sahabat. Kenapa saya katakan sahabat? Karena tidak ada satupun dari Khawarij ini yang pernah ketemu Nabi. Artinya mereka apa? Ya, mereka tabi'in. Artinya mereka itu tidak mengetahui lebih mendalam tentang pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun dari Khawarij yang sahabat gitu ya. Lebih mudahnya gitu. Tidak ada satupun dari Khawarij yang berjumlah 4.000 orang itu dari sahabat. Sebagian ulama mengatakan mereka baru masuk Islam, belum lama masuk Islam. Sedangkan para sahabat, ya, walaupun mereka junior, mereka sudah lama hidup bersama Nabi, minimal tahu asbabun nuzul, bagaimana tafsir Al-Quran, bagaimana sebab urut gitu. Ini sebagai tanda Pak, bahwasanya kesesatan itu walaupun berdalil dengan Al-Quran Sunnah tidak mengikuti pemahaman salaf, pemahaman sahabat, pemahaman orang yang lebih paham, yang setiap hari bersama Nabi, berjihad bersama Nabi, sholat bersama Nabi. Mereka tentunya lebih paham, tapi mereka nih berdalil dengan Al-Quran tapi sesat ya, melipir, tidak mau pulang bersama Ali dan mengkafirkan Ali dan juga Muawiyah. Ngeri kan ya? Mereka ujung-ujungnya mengkafirkan Ali dan Muawiyah, hidup di mengasingkan diri di daerah Harura. Makanya penamaan Khawarij ini salah satu penamaan. Nama yang kedua adalah Haruri ya, atau Haruriyah. Kenapa Khawarij disebut Haruriyah? Karena kampungnya bernama Harura. Penamaan ketiga, pertama Khawarij, kedua Haruriyah atau Haruri atau Haruriyah. Yang ketiga adalah Mariqah. Kenapa disebut Mariqah Khawarij ini? Karena Nabi bersabda mirip dengan kata Mariqah. Kaum muslimin dan muslimat, sudah saya sebutkan di awal tadi bahwasanya sekte Khawarij ini benihnya muncul di zaman Nabi. Walaupun belum membentuk suatu kekuatan politik dan ketentaraan, tapi benihnya sudah ada. Suatu hari, kisahnya singkatnya gini, suatu hadis di Bukhari atau Muslim, Rasulullah sedang membagi-bagikan ghanimah. Ghanimah itu apa? Harta rampasan perang. Suatu hari bagian ghanimah, ada yang dapat emas, ada yang dapat perak, ada yang lain gitu.
Ada sahabat ya ini ya, cuman bukan sahabat yang senior, bukan yang ahli ilmu. Dia datang kemudian malah menegur Nabi yang bernama Dzulkhuwaisirah. Ada orang yang bernama Dzulkhuwaisirah, ilmunya sangat minim, malah debat Nabi. Dia mengatakan, ya Muhammad, adil. Wahai Nabi Muhammad, adillah dalam membagikan ghanimah ini. Dipahami dengan konteks itu, beliau menuduh Nabi tidak adil dalam membagi ghanimah. Akhirnya Nabi bantah, ya, bahwasanya kalau saya seorang Nabi tidak adil, maka siapa lagi yang akan adil? Kalau Nabi saja tidak adil, maka siapa lagi yang akan adil? Ya, pernah dengar banyak kisahnya ya. Kemudian ketika sahabat yang lain, kalau nggak salah Umar juga termasuk, geram ini. Kok ini sahabat berani-beraninya negur Nabi seperti itu? Dipahami perkataannya bahwasanya Nabi tidak adil. Akhirnya beberapa sahabat minta izin, ya Rasulullah, idzanli adribu unuqah. Izinkan kamu untuk saya penggal saja ini. Nabi bersabda, jangan, ya, jangan. La taf'al. Saya khruju min, dia bersabda ya, ini poinnya di sini. Saya khruju min di'i hadzal rajul yaqra'una al-Qur'an atau qaum yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Yang artinya, jangan kamu bunuh. Nanti nasabnya ini, ya, anak cucunya ini, beberapa generasi setelahnya akan muncul, bapaknya ini ya, generasinya akan muncul suatu generasi yang mereka itu membaca Al-Quran, tapi bacaannya Al-Quran itu tidak melewati kerongkongannya. Tafsirnya apa? Tidak sampai ke hati, Pak. Jadi hanya baca saja dalam lisan, tapi tidak tahu maknanya, tidak tahu tafsirnya sesuai tafsir yang benar, tafsir al-ma'thur. Kemudian lanjut sabda Nabi adalah yang merukuna minad din. Di sini mereka melesat atau keluar dari agama seperti melesatnya anak panah menuju targetnya, set gitu, nggak akan kembali lagi. Makanya mayoritas ahli hadis mengkafirkan Khawarij. Mayoritas ahli hadis, tidak semuanya, mengkafirkan Khawarij karena dalil ini. Yang merukuna minad din, mereka keluar dari agama, berarti kan bukan agama Islam lagi. Yang merukuna minal Islam, dalam riwayat yang lain, yang merukuna minal Islam kama yang meruku ashamun minar ramiyah, sebagaimana anak panah itu melesat menuju targetnya, seret keluar dari busurnya. Dari kata Nabi yang merukun, maraka yang meruku, ismul fa'ilnya apa Pak? Ma'rifah. Ya. Kemudian ismul jinsinya ma'rifah, maka mereka disebut ma'rifah. Dari sini muncul sekte Khawarij. Ini paling tua Pak ya, bibitnya sudah dari zaman Nabi ya. Allah bisawab ya. Jadi intinya Khawarij ini kemudian semakin membesar dan mereka berani membuat suatu kelompok militer di zaman Ali bin Abi Thalib. Mereka punya syaukah ataupun kekuatan di daerah Harurah ya. Setelah kita mengetahui histori secara singkat, selanjutnya apa yang terjadi setelah ya, kita selesaikan aja ya historinya sebelum kita ke dalil-dalil dan pemikiran mereka yang sesat itu, supaya kita lebih tuntas ya dari sisi sejarah. Jadi kisah pendeknya Pak ya, karena aslinya panjang ya. Kisah pendeknya adalah ketika mereka mengasingkan diri Khawarij ini, yang mengkafirkan para sahabat ya, atau mayoritas sahabat ketika itu di daerah kampung Harurah, sama Ali dibiarin dulu, udah biarin aja, nggak apa-apa gitu ya, selama mereka tidak membunuh kita atau memerangi kita. Ibnu Abbas minta izin ke Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas ya. Siapa? Sepupunya ya. Abdullah bin Abbas. Kalau Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib dengan Al-Abbas bin Abi Thalib ini saudara ya. Nah, Ibnu Abbas minta izin, idzan li an unadhirahum. Ya Amirul Mukminin, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin,
izinkan aku pergi ke kampung Harura untuk mendebat mereka. Nah, untuk mendebat mereka. Jadi debat itu tidak dilarang secara mutlak, Pak. Tidak tercara secara mutlak. Ada syarat-syaratnya supaya boleh. Ya. Al-Quran sendiri mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah orang yang sesat itu dengan yang terbaik. Syaratnya banyak sekali yang ulama sebutkan, seperti dia telah menguasai konten debatnya dan dalil-dalil debatnya, dan juga realita kehidupannya, fikir wakil. Ya, jadi dia ahli di situ, dan dia sudah menguasai, dan dia orang yang terpercaya, siqah dan sebagainya. Banyak sekali syarat-syarat debat. Makanya orang yang belum menguasai dalil, tidak tahu realita dan fikih-fikihnya, atau adabul fikih, adabu al-jidal ya, wal munadharah, maka dilarang debat. Jadi intinya beliau ini minta izin. Awalnya sama Ali nggak boleh diizinkan, tidak diizinkan, jangan. Ini khiftu alaika, saya takut kamu nanti malah dibunuh mereka gitu. Beliau pede ya, setelah bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, enggak, insyaallah enggak. Setelah diizinkan karena beliau ngotot gitu ya. Beliau siapa? Ibnu Abbas, terjemahan Quran. Ya, beliau adalah Ibnu Ammi Nabi, sepupu Nabi. Kemudian terjemahan Quran, ahli tafsir. Ibnu Abbas setelah doakan Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'alimhu ta'wil. Pahamkan dia terhadap agama dan pahamkan dia tafsir Al-Quran. Jadi ini ulama ini yang datang, bukan sahabat biasa. Karena sahabat ini berderajat, Pak. Ada yang badui saja, sahabat biasa. Ada yang ahli perang, ya, seperti Khalid bin Walid, ya, sahabat radhiyallahu anhu, ahli surga insyaallah. Tapi urusan ilmu, ulama, ahli Al-Quran siapa? Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan kawan-kawan. Ya. Beliau siap, akhirnya diizinkan. Jadi panjang ini ceritanya. Beliau akhirnya memakai pakaian yang terbaik. Pakai pakaian yang terbaik, baju baru bagus. Padahal ini belum lebaran, Pak ya. Pakai terbaik itu, pakai wangi-wangian. Ada maksudnya nanti, Pak. Ada maksudnya di kisah. Kemudian beliau tunuk-tunuk berangkat ke Harura, menemui Khawarij. Ketika nyampe di kampungnya, wah, Khawarij langsung heran kepada Ibnu Abbas ini. Abbas, pakaian apa ini? Pakaian apa ini? Kok pakai pakaian bagus kayak gini? Ini kayak orang, gitu ya. Jadi mereka mencela. Ya. Kenapa? Karena Khawarij ini mengira zuhud adalah ketika harus compang-camping, Pak. Ngapunten, seperti orang gembel, itu salah. Ya, zuhud yang benar adalah terlepas dari pakaian. Yang penting adalah dunia tidak di hati, itulah zuhud. Dunia tidak ada di hati, dunia hanya di genggam tangan. Ya. Sehingga ketika dunia ini kita dapatkan, kita tidak terlalu tamak. Ya. Ketika kita tidak mendapatkan dunia, kita tidak terlalu sedih. Kenapa? Karena di tangan kita. Ya. Itu zuhud. Sebaliknya orang yang tidak zuhud, dunia ini ada di hati, Pak. Walaupun dia compang-camping, tapi ketika dunia di hati, ya, sangat perlindungan dunia, sholat nggak pernah khusyuk dengan dunia. Dia walaupun compang-camping tapi tidak zuhud, Pak. Ya, jelas ini ya, masalah zuhud ini. Makanya banyak sahabat yang kaya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan kawan-kawan, mereka kaya. Sa'ad bin Ubadah, ya, sampai Sa'ad bin Ubadah mengatakan, berdoa pada Allah, ya Allah, ya, la yasluhunil faqru wala yasluhul faqru li. Ya Allah Subhanahu wa taala, saya enggak cocok jadi orang fakir. Ya. Dan kefakiran itu enggak cocok dengan kita, dengan saya gitu ya. Maksudnya enggak mau fakir gitu, pengennya kaya. Kenapa? Karena beliau suka ngasih hadiah Rasulullah. Ya. Jadi sahabat yang sering mengasih hadiah Rasulullah siapa? Sa'ad bin Ubadah. Ya, ketua kabilah Khazraj, salah satu sahabat Ansor. Sampai berdoa seperti itu, Pak. Jadi tidak salah. Apakah kita katakan beliau tidak zuhud? Ya. Beliau ahli dunia, tidak. Ya. Karena zuhud itu tempatnya di hati. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kalau punya harta kasih hadiah, sedekah, gitu, Pak. Tidak ditawarkan di hati sehingga berat kita dalam menginfakkan. Sudah. Jadi
Itu kesalahpahaman Khawarij ketika dikira zuhud itu harus compak samping nggak orang gembel. Padahal dia mampu. Ketika Ibnu Abbas datang, kemudian diingkari, apa ini kok pakai baju seperti ini? Kayak bukan ahli ilmu atau apa gitu. Langsung Ibnu Abbas bantah dengan ayat Al-Quran. Ya, di surat Al-A'raf Allah berfirman, "Qul," maksudnya katakan wahai Muhammad, "Man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumil qiyamah." Tersebut apa? Katakan wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan di dunia ini? Siapa yang mengharamkan? Ya, perhiasan Pak, ini kan halal, tidak masalah. Siapa yang mengharamkan perhiasan di dunia ini? Allah bertanya seperti ini untuk mengingkari. Siapa yang berani mengharamkan perhiasan dunia ini? Katakanlah bahwasanya itu boleh dipakai untuk kaum muslimin. Dan nanti di akhirat murni untuk kaum muslimin, untuk orang kafir nggak dapat. Ya. Untuk di dunia kaum muslimin bisa pakai, orang kafir boleh pakai, tapi di akhirat hanya untuk kaum muslimin. Orang kafir, iya ya, gitu ya. Ternyata ada dalilnya ya. Ya, jadi tidak masalah kita pakai bagus gitu Pak. Walaupun saya ini nggak bagus ini, dikasih orang, kasih pondok lah ya, ada di Klaten, ajar di sana. Jadi tidak masalah bagus gitu. Sesekali Rasul juga pakai baju bagus, baru dan sebagainya. Ya, tidak ada masalah itu. Jangan sampai kemudian kita tuduh, oh ini orang tidak zuhud, ini hubud dunia. Nah, ini salah. Ya. Bahkan Allah mengatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau mau masjid, pakailah perhiasan kalian. Nah, Pak, emas perak bukan, maksudnya baju yang bagus lah ya. Jangan yang buat kita ke pasar udah bau dan sebagainya. Itu kita mau menghadap Allah harus lebih berhak mendapatkan sesuatu yang bagus. Sudah? Ini belum debat. Orang tua sudah kalah ini. Sudah. Kemudian ketika Ibnu Abbas datang, beliau heran Ibnu Abbas ini. Beliau menceritakan di hadisnya itu, saya belum pernah melihat kaum seperti itu, Khawarij ini. Beliau belum pernah melihat dari sisi fisiknya, bahasa kita ya, lututnya, tangannya, kakinya, jidatnya, dan seluruh anggota badan yang nempel di bumi ketika sujud, ngapalan Pak. Kata Ibnu Abbas seperti unta. Ngapalannya seperti unta ketika suka menderum atau duduk itu. Saking giatnya mereka ibadah. Jadi mereka ini bukan orang awam biasa yang ibadahnya kadang kalau ingat gitu Pak ya, sekali ke masjid, sekali enggak, sekali bolong libur. Mereka ahli ibadah. Tahajudnya Masya Allah, para sahabat kalah. Puasanya para sahabat kalah. Betul. Dari sisi kuantitas, tapi kualitasnya nol betul Pak. Sampai Rasul bersabda, jadi tidak ada dalil di hadis yang lebih banyak daripada dalil yang menceritakan tentang Khawarij. Banyak sekali Pak. Kata Imam Ahmad, hadis Khawarij min asyrati aujuh ila Nabi Muhammad SAW. Hadis tentang Khawarij ini kata Imam Ahmad, ahli hadis ya, ada sekitar 10 hadis yang sahih menuju Nabi menceritakan tentang Khawarij. Salah satunya ini. Rasul bersabda tentang Khawarij, tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim yamrukuna minad-din kama yamruku asamu mafasmirahiyah. Ini banyak dalilnya ya. Yang artinya, wahai sahabatku, kalian nanti akan melihat suatu kaum, kalau kalian bandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, tidak ada apanya. Tidak ada apa-apanya. Rasul mengatakan apa Pak? Tahkiruna sholatakum. Kalian akan merendahkan sholat kalian di hadapan mereka. Dari sisi apa? Kualitas. Dari sisi kuantitas. Dari sisi jumlahnya. Wa tahkiruna siyamakum asyamim. Kalian kalah puasanya dengan mereka. Kalau kalian mungkin puasa Senin Kemis, itu pun bolong-bolong mungkin ya. Mereka mungkin puasa wisol, tidak putus setiap hari gitu ya. Seperti itu Rasul mengatakan. Tapi mereka sesat. Jadi ini poin di sini penting. Belum tentu orang yang ahli ibadah berarti akidahnya benar. Belum tentu. Ya. Para sekte-sekte sesat itu seperti Ma'bad Juhani, Wasil bin Atta pendiri
ya, Qadariyah, pendiri Mu'tazilah. Mereka ahli ibadah. Betul. Mungkin panjenengan melihat, masya Allah, jidatnya ini hitam kelam. Ini tidak masalah, tidak masalah. Ya, itu bukan patokan kebenaran dan bukan patokan kesesatan. Nah, ini harus dipahami, jangan kebalik ya. Ahli ibadah, banyak ibadahnya, puasanya masya Allah, ya, semuanya dilahap, bukan hanya yang wajib tapi sunnah juga. Sholatnya tahajud masya Allah, apalagi sholat wajib saf awal. Monggo ya, ini beliau jadi imam di masjid sebelah, kami dari sini. Jadi poinnya jangan salah pahami ya, saya lengkapi. Ahli ibadah orang itu tidak menunjukkan kebenaran akidahnya dan juga bukan menunjukkan kesesatan akidahnya. Dia sesuatu yang netral. Bahkan aslinya baik, ya, aslinya baik bahkan aslinya baik. Karena banyak dalil yang memotivasi untuk giat ibadah, giat sholat, giat puasa. Tapi masalahnya ketika ibadah yang giat tidak dibarengi dengan ilmu yang benar, terjerumuslah sekte Khawarij, menjadi Khawarij. Itu salahnya. Jelas ini? Sudah? Itu ya. Ibn Abbas sampai heran, ini kok sahabat saja segiat-giat mereka bisa sampai seperti itu gitu ya. Karena masih banyak hak yang lain yang harus dipenuhi, bukan hanya sholat saja gitu misalnya. Sudah? Kemudian langsung to the point setelah Ibn Abbas mengatakan Khawarij kok seperti itu gitu ya. Ibn Abbas langsung mau berdebat mereka. Tapi orang Khawarij berbeda pendapat. Jadi dua kelompok. Bentar. Kelompok pertama mengatakan jangan kamu mendebat dia. Kenapa? Ditanya, kenapa aku yang berdebat dengan dia? Mungkin dia yang salah, saya akan luruskan. Kelompok Khawarij yang satunya mengatakan jangan, karena dia orang Quraisy, suka berdebat kusir gitu ya. Dari Al-Quran, innahum qaumun khasimun. Dalam Al-Quran diceritakan di situ ada beberapa orang Quraisy yang suka debat kusir, maksudnya orang kafir, disifati buruk oleh Allah, innahum qaumun khasimun. Dipakai dalil ini untuk ya dipraktekkan diaplikasikan ke Ibn Abbas. Bayangkan, belum mulai debat kok sudah mereka jangan berdebat karena Allah melarang innahum qaumun khasimun. Ya, akhirnya mereka nggak mau. Tapi yang satu katanya ya enggak, kita debat. Mungkin dia salah atau saya salah, nanti seperti itu. Ini yang insaf ya, ini yang insaf. Ya, ini yang jika bakal nanti yang rujuk ini. Jadi dari 4.000 nanti ada beberapa yang rujuk. Tadi saya sebutkan nominalnya. Sudah. Ada yang nggak mau, ada yang mau, akhirnya kenapa berdebat ini? Bismillah, Pak. Belum dibunuh Pak ya? Nggak dibunuh, alhamdulillah ya, alhamdulillah aman karena beliau tawakal pada Allah. Ibn Abbas menanyakan, Mada indakum? Jadi kalian itu mau masalahkan apa? Kok nggak mau gabung dengan kaum muslimin? Kok memberontak gitu bahasanya? Apa hujah kalian apa? Alasan kalian apa? Kata Khawarij ini yang debat Ibn Abbas. Salah katanya, ada tiga poin. Pernah dengar Pak kisahnya? Kalau sudah saya lewati 3 poin. Pertama, hakamtum ar-rijal fi dinillah. Kalian menjadikan manusia sebagai hakim untuk urusan agama Allah. Sedangkan Allah berfirman, inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Ayat yang kedua, wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dari itu. Artinya apa? Kalian menjadikan orang siapa tadi? Amr bin As dan juga Abu Musa al-Asy'ari sebagai hakim untuk memutusi peperangan sipil. Padahal hakim itu hanya Allah, hukum itu hanya Allah. Berarti kan itu kufur gitu kan ya. Oke, itu satu. Yang lain? Yang kedua, kata Khawarij adalah kalian berperang bersama Aisyah atau memusuhi Aisyah. Terjadi peperangan apa Pak? Perang Jamal. Karena Aisyah naik di Jamal. Jamal ini apa? Unta gitu ya. Kalian menang di perang Jamal. Tapi kok kalian enggak menawan dan kalian tidak ngambil ghanimah? Ya. Berarti mereka kafir atau Anda kafir? Parah ini ya. Kok ketika perang melawan Aisyah dan tentaranya, kok kalian
ketika menang itu tidak mengambil ghanimah dan tidak menjadikan mereka tawanan. Oke, itu nomor 2. Sudah. Kemudian yang ketiga, Ali bin Abi Thalib qad maha laqabahu aw ismahu Amirul Mukminin. Fa illam yakun Amirul Mukminin fa huwa Amirul Kafirin. Jadi ceritanya gini, Pak. Sebelum saya terjemahkan yang tadi. Suatu hari Ali bin Abi Thalib mengirim surat ke saudaranya yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa? Sengketa itu ya, sengketa politik. Mengirim surat ke Muawiyah. Ya surat lah biasa untuk berunding dan sebagainya. Di surat itu Ali bin Abi Thalib menulis min Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin. Kemudian isi kandungan surat. Ketika nyampe di Muawiyah protes. Kok kamu nulis Amirul Mukminin? Kalau kamu itu Amirul Mukminin, saya langsung berbaiat lah ya. Kan saya nggak mengakui kamu Amirul Mukminin. Akhirnya dipulangkan lagi. Akhirnya kemudian Ali bin Abi Thalib hapus itu kata Amirul Mukminin. Jadi Ali bin Abi Thalib dibaca. Jadi gara-gara hapus itu dan diketahui Khawarij, kalau dia dihapus Amirul Mukminin, kalau dia bukan Amirul Mukminin berarti dia Amirul Kafirin gitu. Parah ya, berarti dia kafir. Jadi pemikiran mereka itu sangat cetek sekali. Kok hanya ada 2 pilihan? Kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti Amirul Kafirin. Kenapa nggak ada pilihan ketiga itu ya? Misalnya rakyat biasa atau mukminin biasa dan sebagainya gitu. Nah ini lucunya di situ. Sudah. Jadi setelah debat kuat ketika ini, Ibnu Abbas ini cerdas dia ya. Sebelum mendebat mereka, Ibnu Abbas masih syarat. Pertama, apakah kalian kalau nanti saya runtuhkan hujah-hujah kalian satu persatu, ya, dan sisi pendalilannya tepat dan dalilnya itu sahih, apakah kalian akan rujuk? Beliau kasih syarat itu. Mau rujuk enggak? Kalau saya menjawab 3 ini dengan baik dan kalian tidak bisa menjawabnya lagi, kata mereka, "Na'am, iya." Ya. Kami akan rujuk. Sudah, setelah ngasih ini, ketahuilah Ali bin Abi Thalib Ibnu Ammi Rasulullah SAW. Luar biasa, beliau ngasih mukadimah. Ali bin Abi Thalib adalah anak paman Rasulullah SAW. Tegasin apa? Sepupu. Artinya apa? Orang terdekat Nabi. Masa pemahamannya salah gitu nih. Dan beliau gak pernah merasakan kejahilian, gak pernah jadi orang kafir, Pak. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena sejak kecil diasuh Rasulullah. Beda sahabat yang lain. Kenapa diasuh Rasulullah? Karena Abu Thalib bapaknya itu agak fakir gitu ya. Akhirnya dititipin ke Rasulullah. Akhirnya beliau sejak kecil sampai dewasa diasuh Rasulullah bersama Khadijah. Bayangkan ini. Makanya beliau salah satu yang paling cerdas ini Ali bin Abi Thalib. Di samping itu beliau hatinya baik. Jadi beliau kasih mukadimah dulu. Pertama kamu harus mau rujuk, lihatlah dia itu bukan orang sembarangan yang kamu kafirkan itu siapa? Sepupu Nabi. Ditambahkan Ibnu Abbas. Fihim atau alaihim unzilal Quran. Kepada mereka diturunkan Al-Quran. Walasta minhum. Sedangkan kalian tidak ada satupun dari sahabat yang pernah merasakan mengetahui turunnya Al-Quran. Ini ya. Dari awal aja udah perang dingin ini. Istilahnya perang saraf ya. Ya. Gimana Pak? Ini dari awal aja udah kekalahan kemarin sudah kelihatan nih. Lihat nih. Mereka para sahabat, seluruh sahabat yang ikuti Ali, yang ikuti Muawiyah, mereka itu walaupun seperti itu di atas kebenaran. Kenapa? Fihim unzilal Quran. Al-Quran turun dan mereka masih ikut. Tahu sababul nuzul, sababul wurud hadis, bagaimana Rasul menafsirkan suatu ayat. Dan kalian tidak ada satupun dari sahabat. Ini kok lancang gitu ya. Ngasih mukadimah gitu dulu. Sudah? Baru dibantah satu persatu. Pertama, adapun perkataan kalian, kok Ali bin Abi Thalib dan tentaranya, termasuk saya, maksudnya Ibnu Abbas, tidak menjadikan Aisyah radhiyallahu anha dan tentaranya itu sebagai tawanan perang. Tawanan perang, Pak, ditawan gitu ya.
dan dijadikan budak, ya, konsekuensi tawanan perang itu dijadikan budak. Kenapa kita biarkan saja? Tidak kita jadikan tawanan, tidak kita jadikan budak, dan kita tidak ambil ghanimahnya, kita biarkan. Ya. Kenapa seperti itu? Jawabannya adalah kalau, ya, wahai orang Khawarij, kalian ada dua pilihan. Pertama, kalau kita ambil harta rampas perang, berarti mereka kafir. Berarti mereka kafir. Silakan kalau ngomong kafir, silakan kalau mereka mau kafir, ambillah harta rampasan perang. Yang kedua, kalau kita jadikan mereka tawanan dan kita jadikan budak, apakah rela kalian menjadikan ibu kalian sebagai budak? Siapa? Aisyah radhiyallahu. Aisyah itu siapa, Pak? Ibu kaum mukminin. Masa anaknya mengambil ibunya sendiri sebagai budak? Itu rampasan perang dan budaknya juga. Sedangkan Allah berfirman di surat Al-Ahzab, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama daripada jiwa-jiwa kaum muslimin. Dan istri-istri Nabi itu siapa? Ibu-ibu kaum mukminin. Ibu-ibu kaum mukminin. Masa anaknya itu? Apakah kalian rela melakukan itu kepada ibu kalian? Mau pilih yang mana? Akhirnya mereka diam, Pak. Gak bisa debat. Ini baru pertama ya. Jadi berdalil dengan ayat di surat tadi. Sudah. Ada pun yang kedua, kenapa Ali bin Abi Thalib dan tentaranya juga Muawiyah itu menjadikan orang sebagai hakim? Kenapa? Dalilnya ada dua ayat. Pertama di surat Al-An'am. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu muta'ammidan fajza'uhu ya. Humrum minan na'am. Yahkumu bihi dawa 'adlin minkum hadiyam balighul ardh. Yang artinya, wahai orang yang beriman, kalau kalian lagi haji atau umroh, lagi ihram, jangan membunuh la taqtulus sayda, membunuh binatang buruan ya. Tapi kalau membunuh binatang bukan buruan, Pak, seperti ayam, tidak masalah. Ya. Seperti kambing, enggak masalah. Maksudnya buruan yang liar ya. Barang siapa, kata Allah di surat Al-An'am tadi, barang siapa yang membunuh dengan sengaja, muta'ammidan, maka yahkumu bihi dawa 'adlin minkum, maka dia harus membayar denda. Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, siapa? Apa? Hewan buruan di tanah haram ketika muhrim, bukan mahram ya, ketika muhrim, maka hukumannya membayar denda. Dendanya itu yang menentukan siapa? Yahkumu bihi dawa 'adlin minkum. Yang menentukan harus ada dua orang yang adil. Ya, menentukan ada dua orang yang adil. Ibnu Abbas mengatakan, kalau misalnya ada orang sedang haji umroh membunuh kelinci, maka nilai kelinci ini yang harus dibayar sebagai tebusan tadi, Pak, ya, dendanya. Siapa yang menentukan? Siapa? Yahkumu. Allah mengatakan dengan lafaz yahkumu. Yang menghukumi berapa nilai kelinci itu adalah dua orang adil. Siapa, Pak? Orang atau Allah? Orang adil, dua orang adil. Ini dari Ibn Abbas, cerdas beliau ya. Dua orang adil. Ibn Abbas mengatakan, lihat ini ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan menjadikan dua orang hakim menentukan gara-gara apa? Menentukan denda tadi gara-gara apa? Kelinci yang ditumpahkan darahnya. Lebih penting mana? Darah kelinci yang harganya berapa, Pak? Mungkin pinter sendiri 5.000 itu dulu. 30 ya? Enggak.
60.000 ya. Darah kelinci lebih mahal atau darah kaum muslimin? Darah kelinci yang hanya mungkin 60.000 rupiah gitu ya, tapi Ibnu Abbas nggak ngomong rupiah, itu saja harus ditentukan 2 orang adil. Maka darah kaum muslimin ini lebih berhak untuk ditentukan, lebih berharga gitu. Darah mana yang lebih penting? Akhirnya Khawarij, oh iya ya gitu ya, diam aja mereka, nggak bisa jawab. Dalil yang kedua tentang bolehnya atau bahkan wajibnya menghukumi suatu permasalahan yang tidak ada di Al-Quran Sunnah. Ini penting di sini, mencari 2 orang adil atau orang, bukan Allah atau Rasulnya. Allah berfirman di surat An-Nisa tentang permasalahan rumah tangga, Pak. Ini yang masih sebulan ada masalah ya. Allah berfirman, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalian kalau khawatir bercerai-berai, maksudnya terjadi perselisihan antara suami istri, maka solusinya jangan langsung cerai, Pak. Caranya adalah kirim satu utusan dari satu orang dari pihak suami, satu orang dari pihak istri. Allah menyebut apa? Fab'athu hakaman min ahli. Hakam itu apa? Hakam. Hakim dari pihak suami, satu hakim pihak istri. Kemudian musyawarah, ini gimana baiknya gitu ya. Jadi jangan langsung cerai, jangan langsung talak gitu. Caranya gitu. Ini Ibnu Abbas mengatakan, ini jelas ya, menjadikan hakim siapa? Manusia. Bukan Allah, bukan Rasulnya, bukan Al-Quran juga, manusia sebagai hakim untuk percekcokan rumah tangga ini. Wahai Khawarij, ini bahasa saya gitu ya, bahasa Indonesia supaya mudah. Wahai Khawarij, lebih penting mana? Urusan kemaluan wanita, nah ini bahasa Indonesia gitu. Bibit imro'atin, nah, bahasanya gitu. Beliau, bibit imro'atin. Urusan kemaluan wanita atau darah kaum muslimin, yang lebih penting mana? Oh iya ya, darah kaum muslimin lebih penting untuk diurusi musyawarah antar makhluk tadi. Akhirnya nggak bisa jawab. Terakhir, sudah ya, 2 ini udah kalah kita. Khawarij. Yang ketiga adalah, adapun yang ketiga, kenapa Ali bin Abi Thalib menghapus lakopnya ketika ngirim surat ke Muawiyah bin Abi Sufyan? Karena Rasulullah pernah melakukan. Kapan? Di perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ya, di tahun 8 Hijriah. Bukan, 6 Hijriah. Di tahun 6 Hijriah. Karena 2 tahun setelahnya itu, setahun setelahnya itu Umrah Qadha, setahun setelahnya itu Fathu Makkah. Di tahun 6 Hijriah Rasulullah pernah mau umroh tapi dihadang. Akhirnya keputusannya perjanjian ajalah, perjanjian damai. Rasul fokus dakwah gitu ya, jangan perang dulu untuk nanti umroh setelahnya. Nah, di perjanjian Hudaybiyah itu tulisannya yang akan ditulis oleh 2 kubu mukminin dan kubu kafir Quraisy itu, Rasul mengatakan kepada Ali, dan Ali sebagai sekretaris, bayangkan, Ali sebagai sekretaris ya. Uktub ya Ali, hadza ma qadha bihi Rasulullah SAW. Wahai Ali, tulislah ini yang diputuskan Muhammad Rasulullah. Suhail bin Amr protes. Suhail bin Amr, salah satu bedengkot kafir Quraisy, protes. Bentar, jangan kamu tulis dulu. Kalau kamu tulis di surat perjanjian ini bahwa saya Muhammad Rasulullah, maka kami nggak perlu memerangimu lagi. Kalau kami setuju bahwa saya kamu Rasulullah, apa gunanya kami memerangi kamu? Tinggal kami beriman aja gitu ya. Maka saya nggak setuju ini ditulis Muhammad Rasulullah, karena saya nggak mengakui kamu Rasulullah. Akhirnya Rasul mengatakan apa? Ya Ali, umhu waktub. Atau kama qala Rasulullah SAW, ya wahai Ali, hapuslah itu Rasulullah. Waktub hadza ma qada bihi Muhammad ibn Abdullah. Ini yang diputuskan Muhammad bin Abdullah. Jadi lakop Rasulullahnya dihapus, Pak. Siapa yang hapus? Nabi sendiri.
Apakah ketika Nabi hapus dalam kondisi sengketa itu, apakah kemudian Nabi kita Muhammad bukan Nabi? Apakah Rasulullah bukan Rasul? Bukan, itu kan hanya kertas saja. Tapi hakikat itu tidak bisa diotak-atik. Jelas ini? Jadi artinya ketika Ali bin Abi Thalib, karena ini pendapat yang benar, beliau itu di atas kebenaran. Ketika Ali bin Abi Thalib itu menulis Amirul Mukminin, kemudian sengketanya tadi nggak setuju untuk ngapus di surat saja, bukan berarti beliau bukan Amirul Mukminin, bukan Amirul Mukminin. Jadi tidak masalah penghapusan itu. Masalahnya Khawarij mengatakan kalau kamu hapus Amirul Mukminin berarti kamu Amirul Kafirin, kamu kafir. Nah, ini parah di situ. Nah, setelah dibantah Ibnu Abbas dengan hadis, ya. Kalau yang terakhir ini dengan hadis, Pak. Hadis apa? Hadis Rasulullah di pendajian Hudaybiyah menghapus laqab Rasulullah. Gelar Rasulullah tadi, Khawarij na'am. Ya. Diam, akhirnya mereka rujuk tobat setengah jumlah, Pak. Dari yang jumlahnya 4.000 orang Khawarij itu 2.000 orang tobat rujuk kembali ke Irak bersama Ibnu Abbas dan yang lain, dan yang 2.000 tidak mau rujuk. Kisahnya apa yang tidak mau rujuk? Ternyata waktunya habis. Nanti insya Allah ke depan kita selesaikan pertemuan setelahnya gimana nasib yang 2.000, dan masih banyak sebenarnya ya, mohon maaf ya, belum kami sebutkan ini kitabnya salah satunya. Pokok-pokok pemikiran Khawarij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 banyak dalil-dalil mereka dan bantahan-bantahannya ya. Tampaknya ini 2 pertemuan kalau diswab, termasuk belum saya sebutkan yang kontemporer juga, berarti butuh 2 pertemuan. Tapi nanti tetap saya akan tanyakan pada jenengan kira-kira kita bahas kitab apa supaya untuk pertimbangan 2 pertemuan setelahnya insyaallah taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab dan lain-lain diskusi setelah salat isya insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.